kelas 12 ya. Pada pertemuan kali ini ya, video pembelajaran ke-5, di sini Ibu mau menjelaskan bab baru, yaitu bab reaksi redoks dan sel elektrokimia. Ya. Nah, pada bab ini ya, dasar dari materi bab reaksi redoks dan sel elektrokimia itu adalah materi kalian waktu di kelas 10 ya. Waktu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi oksidasi, di mana kalian sudah bisa menentukan ketetapan bilangan oksidasi. Ketetapan bilangan oksidasi contohnya ya, ketetapan bilangan oksidasi contohnya misalnya golongan 1A LiNaKRBCF CS ya, itu adalah +1. Golongan 2A berarti +2. Aluminium karena golongan 3 +3 ya, itu untuk yang positif. Untuk yang negatif itu adalah golongan halogen FClBrI, itu adalah -1 kalau dia dalam senyawa biner, kecuali kalau halogen terikat pada senyawa terner atau senyawa di mana ClBrI ini posisi dalam senyawa itu atomnya ada di tengah-tengah. Ada 3 unsur, halogen itu ada di tengah. Nah, berarti di sana tingkat oksidasi halogen yang harus dicari. Ingat ya, cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Nah, nanti kalau kalian mau menguasai ini, buka lagi catatan kalian kelas 10. Di sana sudah Ibu jelaskan bagaimana kalian mencari bilangan oksidasi suatu atom dalam suatu senyawa ya, ataupun dalam suatu ion. Karena apa? Karena di kelas 12 ini bab redoks ya, itu langsung ke cara menyetarakan reaksinya. Ingat ya, reaksi itu ada reaksi ion ya, ada reaksi redoks ya. Nah, kalau reaksi yang kalian pelajari sebelumnya ya, ada reaksi ion ya, itu lebih mudah karena hanya bisa lihat lirik kanan, lihat kiri ya, samakan atomnya bisa ya, pakai asal cara ini bisa ya, secara langsung bisa. Kalau untuk reaksi redoks ya, di sini nanti ada 2 cara untuk menyetarakan. Cara yang pertama, metode yang pertama itu adalah metode bilangan oksidasi atau sering disingkat dengan metode Bilox, yang dasarnya itu ada di kelas 10. Jadi nanti kalian buka catatan lagi bagaimana ketetapan bilangan oksidasi. Nah, yang kedua itu adalah metode setengah reaksi atau disebut dengan metode ion elektron. Nah, sekarang di sini Ibu langsung menjelaskan ya dari metode yang pertama, metode bilangan oksidasi. Nah, contohnya di sini MnO ya plus PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Nah, karena metode bilangan oksidasi itu kita nanti harus tahu dia asam atau basa untuk mengetahui ya. Nah, itu sangat mudah. Dalam reaksi redoks itu nanti kita tinggal menentukan jumlah muatan. Jadi nanti kita lihat jumlah muatan di kiri dengan muatan di kanan bagaimana. Jika muatan di kiri ini lebih kecil, berarti dia asam. Jika muatan di kiri nanti lebih besar, berarti dia basa. Ya. Nah, sekarang di sini Ibu langsung menjelaskan. Karena di sini tidak ada muatannya berarti 0. Ini tidak ada muatannya 0. Nah, berarti jumlah di sini 0. Sedangkan di kanan ini -1. -1 ditambah 2 plus, berarti +1. Nah,
Karena di sini 0, di sini plus 1, maka di kiri itu lebih kecil. Nah, berarti reaksi ini karena di kiri lebih kecil, berarti reaksinya ini bersifat asam. Nah, berarti pasti nanti kita harus menambahkan ion H+ di sebelah kiri. Sebelah kanan nanti tambahkan air. Ya, sekarang kita sama-sama ya. Nah, asam, apakah betul asam? Kita lihat ya. Caranya bagaimana? Yang kita lihat di sini sangat mudah ya sebenarnya ya. Ketetapannya hanya atom H adalah +1 dan atom O itu adalah -2. Ingat ya, antara muatan dengan bilangan oksidasi pada dasarnya sama. Kalau muatan itu adalah angka dulu baru plus minus. Kalau bilangan oksidasi kalau bilangan oksidasi ini muatan ya. Nah, 2+ ini muatan. Kalau bilangan oksidasi itu plus minusnya dulu, baru angkanya. Ingat yang kita pegang 2 atom tadi. H +1 dan O -2. Ya, ingat itu. Nah, sekarang ini. Nah, ini ada O. O tadi -2 ya, ingat ya. O -2 ketetapannya. Nah, berarti karena di sini supaya sama dengan 0 lawannya yang turun. Berarti Mn-nya +2. Sama. Ini O-nya -2 satu atomnya. 2 kali 2 -4. Lawannya -4 berapa? +4. Nah, di sini O -2. -2 kali 4 -8. 8 langsung dikurangi muatannya. -8 dikurang 1. Berarti 7. Nah, berarti +7. Jadi 8 dikurang 1, 7. Kalau ion seperti ini tinggal menurunkan. Ya, karena tidak mengikat H, tidak mengikat O, langsung turunkan. +2, jangan 2+ ya. 2+ muatan. Nah, ini belok. Langsung kita tarik garis, catat selisihnya. Mn dengan Mn. Besar kurang kecil. Jadi 7 dikurang 2, 5 kita tulis selisihnya. Nah, sini PB dengan PB. 4 kurang 2, jadi 2. Samakan KPK. KPK antara 5 dengan 2, yaitu 10. Yang 5 dikali 2A kita lingkari. Yang 2 kita kalikan 5 kita lingkari. 2 dan 5 ini nanti sebagai koefisien. Nah, jadi yang kali 2 tadi siapa? Mn ya. Mn nih, coba kali 2. Kita taruh koefisien 2 di depan Mn. Nah, sedangkan yang 5 ini di depan PB. Ingat. Nah, Mn 2 tadi di depannya. Nah, ya. Kalau sudah, baru kita muatan. Kita hitung. Tidak ada berarti 0 ya. Kalikan berapapun tetap 0. Tidak ada 0. Jumlahnya 0. Nah, ini -1 kali 2. -2. 12 kali 5. Berarti plus 10. Kita jumlahkan. 10 kurang 2 berapa? Plus 8. Nah, selisihnya 0. Nah, 8 kurang 0, besar kurang kecil, jadi 8. Ya, hati-hati. Nah, nih 8 kurang 0, 8 ya. Nah, ya. Nah, ini 0 lebih kecil atau lebih besar dari 8? Lebih kecil kan? Makanya dia asam. Nah, ya. Kita tambahkan 8H+ di ruas kiri ya. Kita tulis kembali 2MnO plus 5 PbO2+. Nah, asamnya kita masukkan 8H+ menjadi 2MnO4- plus 5 Pb2+. Tambahkan air ya. Tambahkan H2O.
H2O untuk apa? Menyamakan atom H. H-nya ada berapa ini? 8. 8 bagi 2, 4. Nah, ya selesai sudah. Cek atom O-nya. Bila jumlah atom O di kiri sama dengan di kanan, maka setaralah reaksi itu. Kita cek O-nya, ini 2 kali 1, 2. Ditambah 5 kali 2, 10. Jadi 12. Di sini 4 kali 2, 8 tambah 4 kali 1. 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, berarti sudah setara. Nah, ya. Nah, itu cara untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Perlu Ibu tekankan lagi bahwa untuk menyetarakan redoks dengan metode bilangan oksidasi, kita mengetahui dia asam atau basa itu dari jumlah muatannya. Bila muatan di kiri lebih kecil, berarti asam, berarti H+. Bila muatan di kiri lebih besar, berarti basa, OH-, ya. Nah, jadi H+OH- nanti kalian tambahkan itu di ruas kiri. Untuk menetralkan reaksi, di kanan kalian tambahkan H2O. H2O untuk apa? H2O tidak lain untuk menyamakan atom H. Karena di ruas kiri tadi ditambahkan H+ atau OH- bila itu basa. Nah, sekarang Ibu jelaskan metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi. Pada metode ini namanya juga setengah reaksi, berarti pada metode ini kita pecah menjadi 2 setengah reaksi antara ion-ion yang mengandung atom yang sejenis, yang sama. Contohnya ini Mn dengan Mn kita pecah. Yang pertama itu adalah MnO. Di sini menjadi MnO4-. Ya, nah kita selesaikan ini dulu, setengah reaksi. Nanti Pb dengan Pb, ya, sangat mudah. Kalau misalnya kalian tidak tahu mana itu reduksi, mana oksidasi, ya. Nah, atomnya saja yang sama mana, kamu tulis, ya. Kamu pecah menjadi 2 setengah reaksi. Nah, sekarang gini, namanya juga pakai setengah reaksi. Caranya, ingat ya, langkah pertama, samakan atom O dengan menambahkan H2O pada yang kekurangan O. Kita catat selisihnya. O-nya di sini 4, di sini 1. Jadi artinya 4 kurang 1. Berarti yang kurang di kiri berapa? 3. Tambahkan 3H2O. Untuk menyamakan atom H, samakan H+, tambahkan H+, ruas lawan. 3 kali 2. Nah, berarti 6. H+. Kalau sudah, elektron untuk menyamakan muatan. Di sini 0, ya, 0, tidak ada muatannya. 0. Sedangkan di sini -1, di sini 6 kali +1. Berarti 6 plus 6. -1 ditambah 6. Ya. Nah, ditambah 6. -1 tambah +6. Jadi berapa? +5. Catat selisihnya untuk menambahkan elektron. Nah, berarti 5 ya. 5 kurang 0, 5. Ini elektron. Nah, elektron muatannya minus, ingat itu ya. Nah, untuk apa ini? Untuk mengurangi kelebihan muatan. Jadi elektron dimasukkan pada jumlah muatan yang lebih besar. Berarti kita letakkan di ruas kanan, karena di kanan ini 5, sedangkan di sini kecil 0. Nah, selesai sudah. Ini pada tahap pertama. Tahap kedua. Nah, ini tahap kedua. Yang kedua, ini PbO2 menjadi Pb. Caranya sama. Samakan atom O pada yang kekurangan. 2 kurang 0. Nah, berarti sini 2, H2O. Samakan H+, hanya 2 kali 2, 4, H+.
samakan muatan. Ya. Nah, muatannya ya. Ingat. Muatannya ya. Hati-hati di sini muatannya 0, ini 4 plus 1 kali 4 plus 4. Ya toh, di sini 2 plus. Nah, besar kurang kecil 2 elektron. Muatan yang lebih besar mana? Elektron minus untuk mengurangi kelebihan muatan. Nah, karena ini 4 lebih besar. Nah, berarti elektron kita masukkan di ruas kiri, karena kiri yang lebih besar. Sebesar selisihnya ya, jangan ini, sebesar selisih. Selisihnya hanya 2, berarti 2 elektron. Nah, sudah. Sekarang kita satukan. Reaksi pertama kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, kita tulis kembali. MnO plus 3H2O menjadi MnO4 minus plus 6H plus 5 elektron. Yang kedua kita tulis kembali PbO2 plus 4H plus 2 elektron menjadi Pb2 plus 2H2O. Samakan elektronnya, eliminasi. 5 ketemu 2, KPK-nya 10 ya, yang di atas kali 2, yang di bawah kali 5. Nah, kali 2 semua. Reaksi pertama. Nah, depannya 2. Nah, jadi 2 MnO plus 3 kali 2 6H2O kali 2 MnO4 minus kali 2 12H plus kali 2 10 elektron. Sekarang kali 5 yang di bawah. 5 ya. 5 PbO2 5 kali 4 20 H plus kali 5 10 elektron kali 5 5 Pb2 plus kali 5 10H2O. Jumlahkan. Kalau menjumlahkan reaksi, kiri kanan kurangkan. Nih elektronnya sama, hilangkan. 20 kurang 12. Nah, tinggal berapa? 8. Nah, H2O ini ada 10, ini ada 6. Kurangkan. Nah, ini tinggal 4. Nah, turunkan. Ya. Berarti 2 MnO plus 5 PbO2 plus 8 ya, A plusnya masih 8 menjadi 2 MnO4 minus plus 5 ya, 5 Pb2 plus 4H2O. Nah, ini hasil terakhir untuk metode setengah reaksi. Ternyata, walaupun metodenya berbeda, yang pertama metode bilangan oksidasi pakai bilangan, yang kedua metode setengah reaksi. Jadi di sini yang dilihat pada penyetaraan redoks adalah atom H dan atom O ya. Nah, kalian konsentrasinya kedua atom itu ya. Nah, ternyata hasil akhirnya sama. Ya, memang kalau untuk metode setengah reaksi ini agak panjang ya, karena reaksi redoksnya harus dipecah menjadi 2 setengah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, pada kesempatan kali ini ya sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menyatakan reaksi redoks dengan 2 metode. Maka supaya nanti kalian lancar, kalian bisa menguasai masalah penyetaraan reaksi redoks, nanti Ibu berikan tugas ya, tugas penyetaraan. Nanti kalian satu reaksi kalian selesaikan menjadi dengan 2 metode. Kalian buktikan apakah betul metode bilangan oksidasi itu nanti hasilnya akan sama dengan metode setengah reaksi. Supaya lebih mudah,
kalian kerjakan dengan metode bilangan oksidasi. Karena dengan metode bilangan oksidasi, kalian nanti tahu reaksi ini bersifat asam atau reaksi ini bersifat basa. Karena nanti untuk reaksi asam dengan basa itu jalannya berbeda. Untuk basa itu nanti lebih panjang, ya. Tapi di sini kalian harus lebih sering untuk latihan mengerjakan soal supaya nanti kalian akan terampil, supaya nanti kalian bisa, ya, kalian bisa menguasai, ya. Sedikit ribet, ya, karena di sini bukan hanya bilangan oksidasinya, tapi muatannya harus kalian perhatikan, ya. Untuk kali ini, ya, video pembelajaran keempat ini, video pembelajaran kelima, maaf ya, yang kelima di bab baru, yaitu bab redoks dan sel elektrokimia. Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Seperti biasa, bila kalian kurang jelas, masih kurang mengerti, kalian bisa tanyakan. Bisa kalian tanyakan sama teman sekelas, ya, atau nanti bisa kalian tanyakan langsung ke ibu, ya. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Ayo, walaupun pandemi, kalian harus tetap semangat belajarnya, tingkatkan. Sampai jumpa.